Baik, perkenalkan nama saya Marisa Deba Sanarendra dengan NIM 190555123. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan kursor pada CMD. Kursor itu adalah merupakan salah satu atribut pada surat prosedur ya, yang biasanya digunakan untuk melakukan iterasi pada row iterasi row pada tabel. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh penggunaannya. Di sini saya sudah akan mengangkat kasus, yaitu contohnya pembayaran uang kas ya. Jadi saya sediakan 3 tabel. Ada tabel pembayaran, ada tabel siswa. Ini adalah tabel siswanya, ada nama-namanya dan ID siswanya. Kemudian pada tabel pembayaran, di sini dapat dilihat bahwa terjadi transaksi atau pembayaran. Jadi ID siswa yang ID-nya 1 melakukan pembayaran sebanyak 1 kali dengan jumlah 10.000. Kemudian yang kedua, ID siswa 2 melakukan 2 kali pembayaran dengan masing-masing 5.000 dan 2.000. Begitu juga seterusnya, 3 dengan 8.000, 4 dengan 12.000. Di sini saya tidak pada ID siswa 5 saya tidak isikan bahwa Wayan ini tidak melakukan pembayaran. Nah, kemudian pada tabel rekap saya ingin menampilkan data total pembayaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi di dalam tabel rekap tersebut juga menampilkan berapa kali sih siswa ini melakukan pembayaran dan total pembayarannya tersebut ditotal sehingga akan menampilkan total dari semua pembayaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan data tersebut, kita akan membuat surat prosedur. Di sini saya akan tuliskan sintaksnya terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskannya. Nah, sini query-nya sudah oke ya. Saya akan jelaskan, kita akan membuat query prosedur dengan nama total. Nah, di dalam total ini kita akan mengisikan 3 parameter, yaitu ada input dan 2 output. Nah, input ini adalah ID, yang dimana ID-nya itu maksudnya adalah ID siswa. Kemudian outputnya adalah CT. CT ini adalah count total. Jadi maksudnya adalah berapa banyak sih siswa ini melakukan pembayaran. Jadi misalnya ini contohnya adalah bunga nih, kan 2 dia ID-nya. Jadi dia tuh melakukan 2 kali pembayaran seperti itu. Kalau 1 ya 1 kali gitu. Kalau nggak ada tadi kan ini sini nggak ada ID siswa 5, jadi nggak ada, jadi 0 ya. Seperti itu. Kemudian ini ada SM, output SM, yaitu sum. Ini berfungsi untuk mentotal atau menjumlah
pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi misalnya 2 kali pembayaran, jadi pembayaran 1 dan pembayaran 2 itu akan ditambah. Seperti itu. Kemudian kita set CT-nya, jadi select count, menghitung ID siswa. Jadi berapa banyak ID siswa itu muncul. Seperti itu. Kemudian form TB pembayaran yang dimana ID siswa sama dengan ID. Sama dengan ID itu berarti sama dengan ini. Jadi misalnya kita masukkan ID 1, ya berarti ID siswa sama dengan 1, seperti itu. Kalau 2 ya 2, seperti itu. Kemudian SM juga sama, menjumlahkan pada kolom jumlah from debit pembayaran di mana ID siswa sama dengan ID. Nah, kita bisa saja kita menampilkan data dengan menggunakan store prosedur ini, tapi tidak efisien apabila kita memiliki banyak data. Maka dari itu kita akan membuat yang namanya kursor. Nah, di sini saya akan membuat sintaksnya terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskannya kemudian. Query sudah oke. Jadi saya akan jelaskan ya. Jadi kita akan membuat create stored prosedur dengan nama kursor 2. Nah, kemudian kita begin. Kita akan mendeklarasikan ada ID C, tipe datanya integer, nama C, tipe datanya varchar. Kemudian kita akan mendeklarasikan dan dengan tipe data integer yang dimulai dari angka 0. Kemudian kita akan mendeklarasikan juga kursor dengan nama tugas kursor. Nah, pada tugas kursor ini saya ingin menampilkan atau for select yaitu ID siswa, nama siswa from TB siswa yang dimulai dari ID siswa. Jadi ini for select ini bebas, kalian ingin menampilkan apa saja, boleh juga misalnya menggunakan fungsi where ID siswa sama dengan sekian ataupun yang lainnya. Namun di sini saya akan menampilkan ID siswa dan nama siswa. Nah, setelah itu kita akan melakukan fungsi ini, declare continue handler for SQL state 0 2000. Fungsi ini adalah untuk mengecek row pada tabel sampai akhir. Jadi berapapun row yang ada pada tabel akan dicek sampai akhir. Jadi kayak end of file gitu dia, seperti itu. Kemudian setelah mengecek row pada tabel sampai akhir, sudah di titik terakhir, maka kita akan mengeset kata dan ini yang sudah kita deklarasikan dengan nilai 1. Jadi setelah mengecek row pada tabel sampai akhir, kata dan ini akan diset nilainya menjadi 1. Nah, kemudian kita akan membuka atau open kursor yang sudah kita buat, yaitu tugas kursor namanya. Kemudian kita akan membuat fungsi while not dan do. Artinya ketika dan tidak sama dengan 1, kita akan lakukan fungsi fetch yang berfungsi untuk memanggil data pada ini, data ID siswa dan nama siswa pada ini, yang akan dimasukkan into ID C dan nama C. Jadi yang ID C ini kan sudah kita deklarasikan dan nama C ini. Kita akan buat di sini yang nantinya akan menerima data dari ini. Jadi ada perpindahan data dari ini ke sini. Seperti itu. Kemudian lanjut kita akan memanggil store prosedur total yang sudah kita buat di atas ini dengan menampilkan ID C, add jumlah rekap dan total rekap. Jadi pada store prosedur total ini yang ID ini akan menjadi ID C, kemudian CT ini akan menjadi add jumlah rekap,
yang dimana sudah seperti saya jelaskan tadi itu, berapa kali sih siswa itu melakukan pembayaran. Kemudian ada SM ini akan menjadi add total recap. Seperti saya juga sudah jelaskan, akan dijumlah pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Jadi akan memanggil fungsi ini ke sini dan berubah nama menjadi IDC, add jumlah rekap, dan total rekap. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi if add A is null then set add A sama dengan 0. Maksudnya adalah ketika sebuah ID siswa tidak melakukan pembayaran, dia kan otomatis katanya itu menjadi null. Namun saya ingin membuat data tersebut menjadi angka 0. Jadi kalau kita nggak isi ini, dia akan menjadi nol gitu kalau dia tidak melakukan pembayaran. Namun saya ubah menjadi angka 0 seperti itu. Jadi ini boleh isi boleh tidak, itu tidak masalah ya. Kemudian kita lanjut, kemudian kita akhiri fungsi and if yang ini. Kemudian kita buat fungsi baru lagi, yaitu if not dan then. Nah, jadi fungsi ini ketika dan tidak sama dengan 1 juga, lakukan penginsertan atau penambahan data pada tabel rekap dengan values ini. Jadi kan kita sudah call total ini. Nah, akan dimasukkan ke dalam tabel rekap. Jadi akan dimasukkan data ini yang sudah kita panggil dari sini, akan kita taruh ke tabel rekap dengan valuesnya ada ID, ID C ini jadi ID nama ID siswa, kemudian nama C ini menjadi nama siswa, kemudian ini jumlah rekap yaitu count totalnya, kemudian ini total rekap adalah sumnya, seperti itu. Kemudian kita end if, kita akhiri fungsinya, dan end while, kemudian kita close tugas kursor, kemudian kita end. Selanjutnya kita akan call kursornya. Call kursor, kita buat tadi kursor 2 ya. Ini kursor 2. Nah, sudah oke. Kemudian kita akan tampilkan tabel rekapnya. Nah, dapat dilihat ya. Jadi sesuai data ini, ID siswa 1 yaitu Adi melakukan pembayaran sekali dengan jumlah 10.000. Kita lihat. Benar, melakukan sekali, jumlah rekapnya sekali dengan total 10.000. Kemudian kita lihat yang kedua, ID siswa 2 yaitu Bunga. Dia melakukan 2 kali pembayaran masing-masing 5.000 dan 2.000. Kita lihat Bunga dengan jumlah rekap 2 kali dengan totalnya 5.000 ditambah 2.000 yaitu 7.000. Kemudian yang ketiga ada Cika dengan melakukan pembayaran sekali dengan jumlah 8.000. Sama 8.000, ini Cika melakukan pembayaran sekali yaitu totalnya 5.000. Kemudian Agus juga sekali, jumlahnya 12.000. Ini Agus 12.000. Kemudian Wayan, dia kan tidak melakukan pembayaran di sini, tidak ada datanya, kemudian kita tulis 0. Ini dah fungsi ininya nih. Dan total rekapnya menjadi 0. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa saja menggunakan fungsi ini untuk menampilkan data yang ini. Namun itu tidak efisien apabila kita memiliki data yang banyak, misalnya 100. Jadi kan kita harus melakukannya satu-satu atau berulang. Jadi itu sangat tidak efisien. Maka dari itu kita akan membuat kursor dengan sintaks seperti ini, seperti dengan isian yang sudah saya jelaskan tadi, agar tidak melakukannya berulang-ulang seperti itu. Saya rasa sekian dari penjelasan saya mengenai kursor. Semoga bermanfaat.
Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.